Dia dan dia di tengah kota yang terus berjalan. Bab 1. Kencana pertama di stasiun Kemanggisan. Hari itu hujan turun deras di Jakarta, menyiram setiap sudut jalan raya yang biasanya macet parah. Rania berdiri di atap penutup halte Transjakarta Stasiun Kemanggisan, menatap jemuran kendaraan yang bergerak seperti semut yang tersesat. Baju kerja kantornya yang berwarna biru muda sedikit basah di bagian ujung, karena angin yang membawa percikan air hujan masuk ke area terbuka. Tangannya masih erat menggenggam tas kerja yang penuh dengan berkas-berkas proposal proyek perumahan yang baru saja dia selesaikan selama 3 malam berturut-turut. Kau pasti Rania ya? Suara pria yang lembut membuat Rania menoleh ke arah kanan. Di sana berdiri seorang pria dengan rambut hitam yang sedikit bergelombang, mengenakan jaket jeans yang sudah agak EUS dan kaos polos warna putih. Wajahnya yang tinggi dengan hidung yang mancung sedikit terbakar karena terpapar panas matahari beberapa hari yang lalu. Tapi senyumnya terasa hangat seperti coklat panas di tengah musim hujan. Iya, betul. Kamu Adrian? Jawab Rania dengan suara yang sedikit ragu. Sebelumnya, mereka hanya berkomunikasi melalui aplikasi perkenalan yang direkomendasikan oleh temannya, Maya. Rania sebenarnya tidak terlalu percaya dengan hubungan yang dimulai dari aplikasi semacam itu. Tapi setelah beberapa kali bertukar pesan dan menemukan banyak kesamaan minat, mulai dari cinta terhadap buku sastra klasik hingga kecintaan pada kopi tubruk yang dibuat dengan cara tradisional, dia merasa tertarik untuk bertemu langsung. Maaf kalau terlambat. Jalanan benar-benar macet karena hujan, ujar Adrian sambil mengeluarkan sapu tangan kecil dari saku jaketnya, menawarkannya kepada Rania. Baju kamu basah, jangan sampai sakit ya. Rania menerima sapu tangan dengan senyum hangat. Tidak apa-apa. Aku juga baru saja datang beberapa menit yang lalu. Mau kemana kita pergi? Tempat makan yang kamu sebutkan kan tidak jauh dari sini. Adrian mengangguk dan menunjuk ke arah jalan setapak yang terletak di belakang halte. Ada warung makan kecil yang menjual soto Betawi yang sangat enak. Pemiliknya adalah nenek saya, jadi bisa dipastikan rasanya otentik. Apakah kamu tidak keberatan makan di tempat yang sederhana? Tentu tidak, jawab Rania dengan antusias. Saya bahkan lebih suka tempat seperti itu ketimbang restoran mewah yang penuh dengan orang-orang yang hanya sibuk dengan ponsel mereka. Perjalanan menuju warung makan hanya memakan waktu 5 menit. Tapi mereka harus berjalan di tengah genangan air yang ada di beberapa bagian jalan. Adrian dengan cermat menunjukkan jalan yang tidak terlalu dalam genangannya. Terkadang bahkan menahan tangan Rania sebentar agar dia tidak terpeleset. Rania merasa hatinya berdebar sedikit setiap kali kulit mereka bersentuhan, rasanya seperti ada listrik yang mengalir di antara mereka. Ketika mereka tiba di warung makan yang bernama Soto Nenek Aminah, suasana hangat langsung menyambut mereka. Udara di dalam penuh dengan aroma bawang merah goreng, daging sapi yang empuk, dan santan yang kental. Sebuah meja kecil di sudut ruangan masih kosong, dan mereka segera duduk di sana. Nenek Aminah sendiri yang datang menghampiri mereka dengan senyum lebar. Matanya yang sudah mulai kabur langsung menyala ketika melihat Adrian. Adriana, sudah lama tidak datang ke sini. Siapa wanita cantik yang kamu bawa kemari? Rania merasa wajahnya menjadi panas. Perkenalkan, saya Rania, Bu. Senang bertemu dengan Anda. Senang juga bertemu denganmu, Rania. Pasti kamu orang baik ya, kalau bisa membuat Adrian mau datang ke warung saya lagi, ujar Nenek Aminah sambil mengetuk bahu Adrian dengan lembut. Aku akan kasih soto yang paling banyak dagingnya ya. Setelah Nenek Aminah pergi untuk mempersiapkan makan mereka, Adrian menghela napas dan tersenyum. Maaf ya kalau nenek saya terlalu ramah. Dia selalu seperti itu kalau melihat saya datang dengan orang baru. Tidak apa-apa. Saya suka sekali dengan dia. Rasanya seperti sudah mengenalnya sejak lama, jawab Rania sambil melihat sekeliling warung makan. Dindingnya dipenuhi dengan foto-foto jadul, Jakarta, dan beberapa potret keluarga Nenek Aminah. Di salah satu sudut ada rak buku yang diisi dengan novel-novel lama, sebagian besar karya sastrawan Indonesia. Kamu suka membaca?
Tanya Adrian melihat pandangan Rania yang tertuju pada rak buku itu. Ya, sangat suka. Bahkan saya punya koleksi buku sendiri yang hampir memenuhi seluruh lemari di kamar saya. Jawab Rania dengan mata yang bersinar. Saya suka bacaan klasik seperti Siti Nurbaya atau Bumi Manusia, tapi juga tidak keberatan membaca novel modern. Kita memang banyak kesamaan ya, ujar Adrian sambil mengambil sebuah buku dari rak itu, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ini buku favorit saya loh. Saya sudah membacanya lebih dari 5 kali. Rania tersenyum. Saya juga. Ada sesuatu yang sangat menyentuh hati dari cerita tentang perjuangan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan di sana. Ketika soto mereka datang, mereka mulai makan sambil terus berbicara tentang buku-buku yang mereka baca, film yang mereka suka, dan pengalaman hidup mereka masing-masing. Adrian cerita bahwa dia bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan kecil yang fokus pada pembangunan rumah-rumah ramah lingkungan. Rania sendiri adalah seorang perencana kota yang bekerja untuk pemerintah daerah Jakarta, bertugas merencanakan ruang terbuka hijau di tengah kota yang semakin padat. Aku selalu merasa bahwa Jakarta perlu lebih banyak taman dan area hijau, ujar Adrian sambil meniriskan kuahnya. Kota ini sudah terlalu banyak beton dan asap kendaraan. Kalau kita bisa membuat setiap kawasan punya taman sendiri, pasti kehidupan orang-orang akan menjadi lebih baik. Rania mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu juga yang selalu saya tekankan dalam setiap rapat proyek. Sayangnya tidak selalu mudah karena banyak kepentingan yang terlibat. Tapi saya tidak akan menyerah begitu saja. Mereka berbicara selama berjam-jam. Bahkan setelah mereka selesai makan dan hujan di luar sudah berhenti. Matahari mulai merembes dari balik awan, memberikan warna jingga yang indah pada langit Jakarta sore itu. Adrian mengajak Rania berjalan-jalan ke taman kecil yang terletak tidak jauh dari warung makan taman yang baru saja direnovasi dan diisi dengan berbagai jenis tanaman hijau. Di tengah taman ada sebuah bangku kayu yang menghadap ke kolam kecil yang ada ikan mas yang berenang di dalamnya. Mereka duduk di sana, menikmati keheningan yang jarang ditemukan di tengah kota yang sibuk. Rania, ujar Adrian dengan suara yang sedikit serius, membuat Rania menoleh padanya. Saya tahu kita baru saja bertemu hari ini, tapi saya merasa seperti sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Apakah kamu merasa sama? Rania mengangguk perlahan. Ya, saya juga merasa begitu. Seperti ada ikatan khusus yang menghubungkan kita sejak awal. Adrian meraih tangan Rania dengan lembut dan menyentuhnya dengan jempolnya. Maukah kamu pergi keluar dengan saya lagi? Kali ini saya akan mengajakmu ke tempat yang lebih istimewa. Janji. Rania tersenyum lebar. Tentu saja mau. Saya tidak sabar untuk bertemu denganmu lagi. Bab 2. Bendahara masa lalu yang terungkap. Setelah kencan pertama mereka yang sangat menyenangkan, hubungan Rania dan Adrian berkembang dengan cepat. Mereka mulai bertemu setiap akhir pekan, kadang pergi ke Perpustakaan Nasional untuk mencari buku langka, kadang menjelajahi pasar tradisional di Jakarta untuk mencari makanan khas daerah, dan terkadang hanya berdiri di atas jembatan melihat aliran Sungai Ciliwung yang penuh dengan cerita. Setelah 3 bulan bersama, Adrian mengajak Rania untuk mengunjungi rumahnya yang terletak di daerah Kemang. Rumah itu adalah rumah tua bergaya kolonial dengan halaman yang luas dan penuh dengan pohon-pohon besar yang memberikan teduh yang menyegarkan. Di halaman belakang ada sebuah ruangan kecil yang dijadikan sebagai studio kerja Adrian, dipenuhi dengan gambar arsitektur, model rumah mini, dan berbagai jenis alat lukis. Wow, ini tempat yang sangat indah, ujar Rania sambil melihat sekeliling studio itu. Di dinding ada gambar rancangan rumah yang dirancang dengan konsep ramah lingkungan, menggunakan bahan bangunan lokal, sistem penyimpanan air hujan, dan atap yang dirancang untuk menangkap sinar matahari secara optimal. Semua ini hasil karya kamu? Ya, jawab Adrian dengan senyum bangga. Saya selalu berusaha membuat rumah yang tidak hanya indah, tapi juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Banyak orang berpikir bahwa rumah ramah lingkungan harus mahal dan sulit dibuat, tapi sebenarnya tidak. Kita hanya perlu kreatif dan mau belajar dari cara orang-orang dulu membangun rumah mereka.
Rania berjalan mendekati salah satu gambar yang menggambarkan sebuah perumahan kecil yang dikelilingi oleh taman sayuran dan kebun buah-buahan. Ini sangat cantik. Siapa rumah ini untuk? Itu rancangan proyek yang saya kerjakan bersama beberapa teman. Kita ingin membuat perumahan yang terjangkau tapi tetap nyaman bagi keluarga-keluarga yang tinggal di sana. Semoga proyek ini bisa segera terrealisasikan, ujar Adrian sambil mengambil secangkir kopi dari meja kerjaannya. Kopi tubruk khas saya, mau? Tentu saja, jawab Rania sambil duduk di kursi kayu yang terletak di sudut studio. Sementara Adrian sedang membuat kopi, Rania melihat sekeliling lagi dan menemukan sebuah kotak kayu tua yang terletak di bawah rak buku. Ia merasa penasaran dan dengan hati-hati membukanya. Di dalam kotak itu, ada berbagai macam barang kenang-kenangan foto-foto jadul, surat-surat tua, gelang perak kecil, dan sebuah buku catatan yang sudah mulai menguning karena usianya. Rania membuka buku catatan itu dengan hati-hati dan mulai membacanya. Tulisan di dalamnya adalah tentang cinta cerita seorang pemuda yang jatuh cinta pada seorang wanita dari keluarga yang berbeda latar belakang. Mereka harus menghadapi banyak rintangan dari keluarga dan masyarakat sekitar, tapi mereka tetap bertahan karena cinta mereka yang kuat. Namun, di halaman terakhir buku itu, tulisan itu berhenti secara tiba-tiba dengan kalimat yang membuat hati Rania terasa sesak. Dan hari ini saya harus pergi meninggalkannya. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi dan melanjutkan cerita cinta kita yang belum selesai. Kamu sedang melihat apa? Suara Adrian membuat Rania terkejut dan hampir menjatuhkan buku catatan itu. Maaf, saya tidak sengaja membukanya. Saya hanya penasaran dengan kotak itu. Adrian mendekatinya dan melihat buku catatan yang ada di tangan Rania. Wajahnya yang biasanya ceria menjadi sedikit gelap. Itu buku catatan kakek saya, ujarnya dengan suara yang lembut. Dia adalah seorang arsitek juga, jauh sebelum saya lahir. Ceritanya sangat menyentuh hati, ujar Rania. Apa yang terjadi dengan mereka? Dengan kakek kamu dan wanita yang dicintainya? Adrian duduk di sisi Rania dan mengambil buku catatan itu dengan hati-hati. Kakek saya bernama Surya, dan wanita yang dicintainya bernama Dewi. Mereka bertemu pada tahun 1960 AN ketika kakek saya sedang bekerja sebagai arsitek di sebuah proyek pembangunan gedung di Jakarta Pusat. Dewi adalah putri dari seorang pengusaha kaya yang sedang membangun gedung itu. Keluarga Dewi tidak menyetujui hubungan mereka karena kakek saya datang dari keluarga yang tidak terlalu mampu. Lanjut Adrian. Mereka mencoba untuk bertahan, tapi akhirnya keluarga Dewi mengirim dia pergi ke luar negeri untuk belajar dan menikah dengan pria yang mereka pilih. Kakek saya tidak pernah menikah lagi setelah itu. Dia hanya fokus pada pekerjaannya dan terus mencatat cerita cinta mereka di buku itu sampai akhir hayatnya. Rania merasa hatinya terasa sakit mendengar cerita itu. Itu sangat menyedihkan. Apakah mereka pernah bertemu lagi? Adrian menggeleng perlahan. Tidak pernah. Kakek saya selalu mengatakan bahwa cinta sejati tidak selalu memiliki akhir yang bahagia, tapi itu tidak membuat cinta itu menjadi kurang berharga. Dia mengatakan bahwa setiap momen yang dia lalui bersama Dewi adalah hal terindah yang pernah terjadi dalam hidupnya. Rania meraih tangan Adrian dan memegangnya erat. Aku tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya itu bagi kakek kamu. Ya, itu memang sangat menyakitkan, ujar Adrian sambil menatap buku catatan itu. Tapi cerita mereka juga mengajarkan saya sesuatu, bahwa cinta adalah hal yang berharga dan harus kita jaga dengan sekuat tenaga. Itu sebabnya saya sangat menghargai hubungan kita, Rania. Aku tidak ingin kehilanganmu seperti kakek saya kehilangan Dewi. Rania merasa matanya menjadi sedikit basah. Dia mendekat dan memberikan ciuman lembut pada bibir Adrian. Kamu tidak akan pernah kehilangan saya, janji. Kita akan membuat cerita cinta kita sendiri yang bahagia. Setelah itu, mereka duduk bersama di sana, menikmati keheningan dan kedekatan mereka. Rania melihat sekeliling studio Adrian dan merasa bahwa dia sudah menemukan tempat yang benar-benar bisa disebut sebagai rumah bagi hatinya. Beberapa hari kemudian,
Rania sedang bekerja di kantornya ketika seorang temannya yang bekerja di bagian arsip datang menghampirinya dengan wajah yang sedikit cemas. "Rania, kamu harus melihat ini," ujarnya sambil menunjukkan sebuah berkas dokumen tua yang baru saja ditemukannya di gudang arsip. Rania melihat dokumen itu dan merasa hatinya berdebar kencang. Di sana tertulis nama Dewi Kusuma Wardhani.